Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reva Ratu Febrisa dengan NIM F231240057 dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta tingkat kerawanan. Jadi yang pertama-tama itu kita akan add data yang akan kita gunakan. Contohnya itu mungkin seperti curah hujan, elevasi, jenis tanah, kelerengan, penggunaan lahan, terus ada tekstur tanah dan juga ada sungai. Jadi kita add semua data-data yang kita butuhkan. Oke, kemudian kita pilih salah satu dari data yang sudah kita add. Di sini saya memilih curah hujan. Kemudian kita simbologi kita ubah menjadi unique values, kemudian fieldnya itu kita ubah menjadi kelas, terus kita ubah warnanya sesuai yang kita mau ya teman-teman. Oh iya, terus jangan lupa diurutkan sesuai urutannya ya. Kita lanjut, kalau sudah dari curah hujan kita lanjutkan ke data-data selanjutnya. Sama kita buka di data yang kita inginkan, terus simbologi, tekan unique values, fieldnya kelas seperti elevasi ini, terus habis itu kita pilih warnanya sesuai yang kita mau ya teman-teman. Oke, jangan lupa kalau misalnya urutannya itu belum sesuai, jangan lupa diurutkan secara baik-baik ya. Terus saya lanjut ke jenis tanah. Kita simbologi seperti yang tadi. Terus kita masuk ke kelerengan. Ini sama, caranya sama, unique values, lalu fieldnya kelas, lalu jangan lupa atur warnanya dan disusun sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Pastikan semua data kita simbologi ya guys, kita ubah menjadi kita ubah warnanya dan susunannya juga. Kita pilih warnanya. Jangan lupa untuk selalu diatur ya tingkatannya. Jika sudah, kita cek kembali. Kita akan memasukkan skor dari tiap data. Jadi kalau saya matikan dulu tiap data yang sudah ada itu, saya matikan dulu. Jadi data yang saya pilih itu adalah curah hujan. Kemudian caranya itu kita tekan curah hujan, kita tekan atribut table, lalu kita add field, terus beri nama field itu skor CH itu curah hujan, data type itu double. Kalau sudah, kita urut kelasnya, kita urut dulu kelasnya. Lalu kita tekan skor CH-nya, kita tekan calculate field, terus berikan skor sesuai dengan ketentuan yang ada. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Skor CH, calculate field, lalu isi skornya. Mungkin contohnya seperti 2000 sampai 2500 mm per tahun, ini skornya itu 7.
kita isi semua skor itu sesuai dengan kelas ya teman-teman. Kalau sudah, kita simpan. Lalu kita pindah ke data selanjutnya. Data selanjutnya itu elevasi, kita buka atribut tablenya. Kita lakukan hal yang sama, kita add field, lalu kita ubah field name itu menjadi skor E. Jadi E itu mungkin kata awal, huruf pertama dari elevasi. Habis itu kita lakukan hal yang sama, kita isi skornya sesuai kelas. Kita klik kanan, calculate field, lalu kita isi skornya sesuai dengan yang ada pada ketentuan. Skornya 7. Skornya 3, oke. Lanjut. Oke. Jika sudah kita simpan lagi, terus kita pindah ke jenis tanah. Kita lakukan hal yang sama, kita buka atribut tablenya, lalu add field, beri nama itu skor JT atau jenis tanah. Data type-nya itu sama, itu double. Terus kita save. Kita lakukan hal yang sama, tapi kita urutkan dulu ya sesuai dengan kelasnya. Terus kita isi skornya sesuai dengan kelas. Ini skornya 7, oke. Lagi kromosom, calculate field, lalu ini skornya. Oke. Oke, lanjut. Skornya 5, tekan oke. Jika sudah, kita save. Kita pindah ke data selanjutnya lagi, yaitu kelerengan. Kita tekan kanan atribut table, lakukan hal yang sama, kita add field lagi, add field, lalu field name-nya itu skor KL atau kelerengan. Data type-nya itu tetap double KL, oke. Ini double, save,
lalu kita skor KL, calculate field, isi sesuai skor dengan ketentuan yang ada. Oke, skornya 7. Skornya 5. Oke. Kita lihat lagi, kita save dulu. Kita lanjut lagi ke penggunaan lahan. Kita klik kanan lagi, atribut table lagi, add field. Kita kasih nama di sini skor PL atau penggunaan lahan. Jangan lupa data type-nya itu tetap double ya teman-teman. Sudah kita save, lanjut. Ini kita urutkan dulu ya. Oke, lanjut. Isi poinnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke. Calculate field, kita masukkan skor. Calculate field lagi, kita masukkan skor lagi. Masukkan data, skor, oke. Jika sudah, kita akan lanjut lagi, kita save. Terus kita lanjut ke tekstur tanah. Tekstur tanah ini kita lakukan hal yang sama juga, atribut table, lalu add field. Kita add field, skor tekstur tanah. Lalu data type-nya itu seperti biasa juga, double. Kita save dan sudah. Kita masukkan skornya, lakukan hal yang sama, calculate field. Oke, masukkan skor sesuai dengan ketentuannya. Kita ubah menjadi 7. Oke, sorry, salah tekan. Kita calculate fade, kita ubah. Oke. Kita lanjut. Oke, hasilnya play.
Kita buka tools, lalu kita cari multiple ring buffer, lalu kita masukkan data sungai. Kita masukkan distance-nya itu 25, 50, 75, dan 200. Jadi 200 ini adalah batas terakhirnya ya teman-teman. Lalu untuk distance unitnya itu kita ke meters. Lalu field name-nya itu jarak. Run. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah complete, kita keluar. Kita tekan kita simbologi dari sungai yang sudah kita buffer tadi. Terus kita tekan unique value, fieldnya itu yang jarak. Lalu kita ubah warnanya. Ubah warnanya sesuai dengan yang kita mau, tentu saja. Jika sudah, kita lanjut lagi ke attribute table untuk sungai. Nah, untuk sungai ini kita lakukan hal yang sama, yaitu kita add field dulu. Add field, terus kita kasih nama di sini itu score S atau skor sungai. Nah, untuk data type-nya itu juga sama, itu double. Lalu kita save. Nah, habis kita save, itu kita ubah untuk skornya. Itu ada 9, 7, 5, 3, dan 1. Sesuai dengan ketentuannya ya teman-teman. Ubah satu-satu. Oke. Kita buka ke, jika sudah, kita buka ke tools di analisis. Lalu kita cari di sini union. Kita isi itu semua data yang sudah kita scoring tadi, itu mulai dari sungai yang sudah kita buffer, tekstur tanah, penggunaan lahan, kelerengan, jenis tanah, elevasi, dan curah hujan. Jika sudah, langsung kita run. Kita tunggu dulu ya. Oke, jika sudah complete, ini hasilnya ya. Jika sudah complete, kita keluar. Oke, kita lanjut lagi ke tools. Kita cari dissolve. Lalu kita input data yang union tadi. Lalu kita masukkan semua data-data yang ada kata skor yang sudah kita buat, skor tadi, data skor yang sudah kita buat dari setiap data yang kita buat tadi. Jadi mungkin kayak skor sungai, skor penggunaan lahan, skor kelerengan, kita masukkan semua yang ada kata skornya. Hingga skor tekstur tanah. Oke. Itu saja. Kita langsung run. Oke.
Kalau sudah komplit, kita lanjut lagi. Setelah itu kita attribute table. Data yang di solve tadi kita attribute table. Lalu kita tekan calculate field. Terus di total ini kita tulis rumus. Nah, rumusnya itu ada, kita buka kurung, lalu 25 dikali kita kalikan dengan skor PL. Itu penggunaan lahan. Kemudian kita tutup kurung, kita tambah dengan buka kurung lagi, lalu 15 dikali skor curah hujan. Tutup kurung lagi, kemudian kita tambah lagi, buka kurung lagi, masukkan bobot yang akan dikali, lalu masukkan juga dengan skornya sampai seterusnya seperti itu. Jangan lupa pasangkan buka tutup kurung dulu, kali tambah buka tutup kurung dan tutup kurung lagi. Kan hal yang sama ya, sesuai dengan yang sudah ada pada ketentuan. Oke, kita lanjut. Lalu kita masukkan semua skor-skor. Oke. Kemudian jika sudah semua skor sudah kita masukkan dan rumusnya juga, kita tekan OK. Hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Hasil total. Lalu kita urutkan. Jika sudah, kita tekan lagi add field. Kita tulis tingkat kerawanan. Kita ketik tingkat kerawanan. Oke, kerawanan. Oke. Untuk data type-nya itu kita isi teks juga. Lalu di save. Setelah di save, kita pilih total. Itu dari 100 sampai sampai 315. Oke, turun lagi sedikit. Oke. Oke, 315. Itu masuk dalam tingkat kerawanan aman. Kita calculate field. Lalu di tingkat kerawanan ini kita isi tanda kutip aman.
Oke, tekan oke. Oke, kita lanjut lagi. Jika sudah, kita lanjut lagi di angka 320 sampai di 400. Oke. Sampai di 475. Itu tingkat kerawanannya tidak rawan. Kita hapus aman ini, kita ganti menjadi tidak rawan. Oke. Lanjut. Oke, jika sudah kita lanjut lagi. Itu dari 480 hingga 600 hingga 630. Ini termasuk dalam tingkat rawan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Itu dari 635 sampai 790. Itu masuk dalam tingkat kerawanan yang sangat rawan. Kita calculate field, lalu kita isi tingkat kerawanan itu menjadi sangat rawan. Rawan, oke. Tekan oke. Dan untuk sisanya ini yang 90-an ini kita masukkan saja ke tingkat kerawanan aman. Kita tekan sampai yang paling terakhir, kita tekan lagi, kita calculate field, lalu ini kita jadikan aman. Oke. Jika sudah, kita keluar, kita lihat dulu ya hasilnya. Kemudian kita simbology, kita tekan unique values, kita field menjadi tingkat kerawanan. Lalu jangan lupa kita atur ini kita urut sesuai urutannya ya. Berarti aman, kemudian tidak rawan, rawan, dan sangat rawan. Terus kita tekan more, format all, terus kita outline itu no colors, terus apply. Lanjut, kita color scheme, kita ubah menjadi warna yang dari hijau ke merah ya teman, kita cari ya. Lagi, oke, itu dia, kita tekan, lalu ini dia hasilnya. Jadi ini adalah peta dari tingkat kerawanan. Kita keluarkan dulu X dan selesai. Jadi ini merupakan peta tingkat kerawanan. Mungkin sekian video dari saya, mohon maaf jika salah kata dan mungkin masih ada
cara-cara yang salah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.